Siapa itu orientalis? Apa hubungannya dengan tantangan dakwah kekinian? Yang kadang memberikan pengaruh pada cara kita menunaikan ibadah dalam tuntunan syariat. Ya, siapa mereka? Kapan munculnya? Apa dampaknya? Dan bagaimana kemudian itu menghadirkan tantangan dalam dakwah di masa kini? Ya, nanti antum akan kaget di akhir-akhir saat mendengar pernyataan-pernyataan di masa kini. Ternyata itu sudah didesain jauh-jauh hari, bahkan ratusan tahun, beberapa abad sebelum kita terlahir hingga masa kini. Baik. Yuk saya urutkan dulu supaya kita bisa fokus pada kajian kita. Bismillah. Masih ingat pertemuan yang lalu? Yang kita bahas tentang fitnah kubra itu? Ya, wafatnya sahabat Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga menimbulkan aliran-aliran dan setelahnya. Masih ingat itu? Baik. Setelah itu, bukankah masih ingat ada satu tokoh, yang tokoh itu menjadi provokator yang paling tinggi, ya, memecah belah kehidupan umat Islam pada saat itu, dan ilmunya diwariskan pada generasi setelahnya. Masih ingat siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Ya. Dia siapa? Yahudi. Tokoh Yahudi pada masa itu dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang memendam dendam terhadap umat Islam, khususnya pada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena tidak semua juga Yahudi seperti sering saya katakan itu punya pemikiran yang serupa. Ada yang bertobat, ada yang masuk Islam dan selainnya. Tapi tidak sedikit juga dari mereka yang kemudian memiliki dendam-dendam yang mengakar pada sejarah-sejarah sebelumnya. Nah, secara singkat, kemudian setelah wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kendali kemudian secara singkat diambil alih oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah ini orang baik, Pak. Ya, cuma memang ada yang sengaja memutarbalikkan sejarah. Nanti akan nyambung ke orientalis. Untuk membenturkan umat Islam setelah tidak ada perang fisik, maka dibenturkan nanti dengan perang pemikiran. Di antaranya dituliskan nanti sejarah-sejarah yang sejarah itu tidak sesuai dengan versi aslinya. Ya, dengan tujuan untuk membenturkan umat Islam sesuai dengan yang lainnya. Sama persis nanti akan sampai ke kita juga, saya tunjukkan buktinya. Beberapa bagian yang kadang masuk bahkan ke kurikulum anak sekolah kita itu tidak sesuai lagi dengan versi aslinya. Jadi kita akan lihat. Sama persis dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah ini sahabat mulia, satu di antara penulis wahyu, Anda bayangkan, sangat dekat dengan Nabi, dicintai oleh rakyatnya saat menjadi gubernur di Syam. Wilayah Syam itu luas, sekarang 4 negara, 4 negara. Ada Syria, ada Jordania, ada Palestina, ada Libanon. Luas sekali. Itu beliau ditugaskan jadi gubernur di sana sejak masa sahabat Utsman bin Affan. Saking dicintainya oleh rakyatnya pada saat itu di sana, itu semua rakyat meminta jangan diganti gubernurnya. Sekarang kan beda, ganti gitu kan? Nah, itu dulu tidak. Jangan ketawa. Kita lagi belajar sejarah. Ya. Jangan ganti, Anda saja. Bahkan yang paling menarik begini, yang paling menarik. Kata Muawiyah itu kurang lebih lah kalau bahasa kita, kalau terlampau lama di kepemimpinan itu tidak baik. Ya, wah kalaupun diganti keluarga Anda saja. Silakan, pokoknya jangan keluar dari keluarga Anda. Saking cinta rakyatnya, ya pada kemakmuran yang dicapai oleh mereka dan kebaikan tipe kepemimpinannya, sampai nanti akan masuk di Sahih Al-Bukhari mengikuti tuntunan Nabi dalam Kitabul Imarah, kitab menata pemerintahan. Itu rakyatnya mengatakan kalaupun harus diganti, maka yang hanya mengganti hanya boleh keluarganya saja. Keluarga Muawiyah. Kebalik kan? Kalau dulu rakyat yang minta, kalau diganti keluarganya. Sekarang kebalik, keluarganya minta jadi lagi gitu kan. Nah, ini kan agak beda tuh. Nah, demikian kemudian dibuat stabilitas sampai stabil. Kepemimpinan stabil. Jadi akar-akar yang sebelumnya telah ramai itu, yang sering berpecah, sering diadu domba dan macam-macam, itu distabilkan oleh Muawiyah. Pelan-pelan. Sampai kemudian semakin meluas ajaran Islamnya, banyak yang masuk Islam wilayah sekitaran Jazirah Arab sampai menyeberang ke bagian-bagian khususnya Mediterania. Sampai secara singkat, zamannya kemudian ke Abbasiyah, datang lagi Abdurrahman Ad-Dakhil, dari situ kemudian menyebar kekuasaannya sampai ke wilayah Afrika Utara. Mesir. Ini hasil ekspedisi Muawiyah dengan Amr bin As. Ini mereka pernah melakukan ekspedisi jalan risalah dakwah Afrika Utara. Dari Mesir itu Afrika ya. Ingat, bukan Arab. Secara geografis. Tapi secara filologis
dari segi bahasa, karena bahasanya kemudian menggunakan bahasa Arab, maka dikenal dengan negara Arab. Libya, Afrika Utara. Tunisia, Afrika Utara. Maroko, Afrika Utara. Aljazair. Ya. Kalau dari sini nyebrang bisa ke Italia, Sisilia, itu sudah sampai dulu Islam ke situ. Ya. Kalau sini nyebrang misalnya, arah sini, ini bisa ke Perancis. Ya. Agak jauh dengan perapatan Ciamis, itu di Nusantara. Ya, ini Perancis betulan. Ya. Kan demikian, gitu kan? Di sini ada juga Spanyol. Ya. Yang sekarang banyak dikenal dengan bolanya saja, gitu kan? Nah, nanti kita akan lihat dulu namanya, nanti saya jelaskan sampai jadi Andalusia. Ini teman-teman sekalian, ini dulu Afrika Utara, bahasanya bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab bahasanya. Ya itu udah ada lahjanya sendiri, dialeknya sendiri. Tapi perhatikan baik-baik. Begitu Amr bin As, rombongan Muawiyah melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, sampai nanti dulu ada tukang cukurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu wafatnya di Libya. Nanti ada makamnya di bilangan kota Tripoli. Saya pernah lewat situ. Ya, waktu tinggal di Tripoli, saya kemudian masuk wilayah itu ada tukang cukurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya saat sedang ekspedisi, ya sepeninggal Nabi, wafat di Tripoli ini di Libya, kemudian dimakamkan di situ. Ya, ada beberapa makam sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, terus sampai ke Syam. Ke Syam, balik lagi ke Jazirah Arab. Ya, sampai nyambung kemudian ke wilayah Syam yang tadi saya sebutkan dengan 4 negara. Berpusatnya di Damaskus, Syria. Ya, sampai kemudian membuat masjid yang dikenal sampai dengan sekarang. Namanya ya Jami Muawiyah. Ada Masjid Muawiyah namanya, ya, di Syam, di Damaskus. Yang mau saya katakan adalah ketika ini kemudian dalam masa wilayah kekuasaan umat Islam, damai semuanya. Dimakmurkan. Tidak ada ceritanya, silakan lihat di buku sejarah. Tidak ada ceritanya umat Islam masuk ke satu tempat, menghancurkan penduduknya, mengambil alih asetnya, kemudian menjadikan budak penduduk itu di bawah kekuasaan Islam. Tidak ada. Silahkan cek. Makanya Anda tidak akan pernah mendengar istilah dalam bab sejarah Islam, bab penjajahan, bab ekspansi. Gak ada. Yang ada babul futuh, kitabul futuhat, dari kata fatah. Fatah, al-fathu. Pernah dengar ketika Nabi masuk ke kota Mekah, maka dikenal dengan istilah Fathu Mekah. Ya, Fatah, Fathu Mekah. Masuk nanti ke Spanyol dikenal dengan Fathul Andalus. Ya, selalu Fatah, 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 Fatah. Dalam kalimat Al-Quran surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa itu Fatah? Ini banyak sekali salah penerjemahan. Bahkan sengaja digeserkan maknanya kepada yang negatif untuk memberikan kesan bahwa Islam itu masuk ke setiap tempat dengan pedang, dengan senjata, dengan pertumpahan darah. Padahal buktinya banyak. Masuk ke Nusantara enggak ada tercatat pertumpahan darah. Damai, tentram. Apa itu Fatah? Fatah itu artinya membuka segala nilai-nilai kebaikan. Awas, saya ulang. Fatah itu dari kata fataha. Fataha yaftahu fathan. Apa yang disebut dengan fatah? Secara umumnya sesuatu yang terbuka. Secara khususnya tidak disebutkan fatah dalam bahasa Arab kecuali membuka segala hal yang bernilai baik. Karena itu sifat Allah disebut dengan Al-Fattah. Karena Allah membuka segala hal menjadi baik untuk hambanya. Yang susah dibuka kesusahannya. Yang rezekinya sulit dimudahkan. Yang sakit dibuka penyakitnya sehingga sembuh kembali. Di semua nilai kebaikan ketika dibuka disebut dengan Fattah. Kenapa umat Islam kalau masuk ke setiap tempat dibuka dengan Fatah? Untuk memberikan pesan pada setiap umat Islam bahwa umat Islam itu pionir dalam semua kebaikan. Jadi kalau antum masuk ke setiap tempat, teman-teman sekalian, ayo buka nilai-nilai baik sebagai seorang muslim. Misal ya, maaf, antum ini pegawai. Mau di birokrasi, mau di kantor dan sebagainya. Di Islam ada nilai kejujuran. Maka ketika Anda masuk ke tempat kerja Anda, bukalah kemudian nilai kejujuran itu. Tampil sebagai pegawai yang paling jujur. Kalau ada ngajak korupsi, tinggalkan. Ada yang nyogok, jauhi. Makanya semua larangan-larangan tentang keburukan komplit di Islam. Kata Nabi, orang nyogok dengan yang disogok dua-duanya di neraka. Pencuri, potong tangan. Yang koruptor, resiko tinggi. Bahkan gibah pun itu kemudian memindahkan amalan saleh dari orang yang gibah kepada yang digibahkan. Di akhirat bisa dihukum makan bangkai saudaranya. Di semua nilai kebaikan itu muncul.
Makanya Anda tidak akan pernah temukan orang-orang Islam hadir di satu tempat kecuali membawa nilai kebaikan. Jadi kalau ada di antara kita, saya, Anda, datang ke satu tempat tidak menampilkan nilai kebaikan, maka dipertanyakan keislamannya. Orang Islam itu begitu. Jadi kalau ada orang sabar, kita paling sabar. Ada orang tawadhu, kita paling tawadhu. Ada orang jujur, kita paling jujur. Itu yang dicontohkan Nabi. Makanya orang jahiliyah ketika diberikan tuntunan Islam, naik tingkat berubah menjadi khairu ummah. Umat terbaik yang pernah lahir di muka bumi. Paham ya? Nah ini, prinsip ini kemudian diterapkan sampai diangkatlah untuk membina wilayah ini. Diangkat gubernur, bayangkan teman-teman sekalian, Afrika Utara, benua itu jadi provinsi pada saat itu. Provinsi. Pusat kepemimpinannya di Madinah. Pernah pindah ke Kufah, balik ke Madinah. Di Madinah pusatnya Jazirah Arab, provinsinya Afrika Utara. Nanti kita lihat sampai dengan ke Eropa, sampai dengan nyebrang lagi. Afrika Utara itu bagian dari wilayah Islam pada masa itu, provinsi. Diutuslah nanti seorang gubernurnya. Siapa namanya? Musa bin Nusair. Nah, Musa bin Nusair. Gubernur Afrika Utara. Membawahi wilayah-wilayah ini. Sekarang jadi negara tuh. Ya, dulu wilayahnya provinsi. Di wilayah ini dibawahi, ditata. Tiba kemudian secara cepat, karena kita akan sampai ke bagian orientalis, secara cepat pada masa pemerintahan ini menjadi gubernur, tibalah utusan kemudian dari wilayah Andalusia. Andalusia, sekarang dikenal dengan Spanyol. Ya, Andalusia. Dulu orang Arab menyebutnya dengan Andalusia, sampai sekarang. Di Spanyol itu masih ada wilayah Andalusia. Ya. Singkatnya, datang kemudian menghadap kepada Musa bin Nusair meminta bantuan. Karena pemimpin yang memimpin di wilayah Andalus ini bersikap kejam kepada rakyat. Ya, ada penyiksaan, maaf, ada hukuman yang tidak wajar, rakyat disiksa, dikejar-kejar dan sebagainya. Akhirnya yang paling menarik begini, mereka tuh minta perlindungan kepada umat Islam dan minta bantuan supaya rakyat mereka tuh dibantu. Datang menghadap kepada Musa bin Nusair utusannya. Minta dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Datang pasukan Gotik kemudian ingin menghancurkan mereka dan seterusnya. Minta bantuan. Maka diutuslah oleh Musa bin Nusair. Diteliti terlebih dahulu apakah ini benar. Atau sekedar hanya provokasi saja untuk mengadu domba antara dua pemerintahan. Maka ketika dilihat, oh benar, ini butuh bantuan. Maka dikirimkanlah seorang jenderal perang yang karismatik. Punya giroh yang sangat tinggi. Punya kemampuan militer yang hebat, dikenal dengan nama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Ini sejak masa Nabi nih. Jangan menempatkan seseorang pada hal yang tidak dikuasainya. Jika Anda ingin angkat panglima militer, angkat yang punya kemampuan militer yang hebat. Ahli strategi, bisa memetakan wilayah. Dan yang paling luar biasa adalah lihat juga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah komplit kemudian terhunjam dalam dirinya, maka insya Allah hal-hal sulit pun akan mudah kemudian diselesaikan. Ini dikirimkanlah Tariq bin Ziyad dengan 10.000 pasukan. 10.000 orang. Datang dengan niat untuk membantu wilayah ini. Bantu rakyat Spanyol. Begitu sampai kemudian mengarungi lautannya, sampai kemudian ke selatnya, masuk ke wilayahnya, maka ada bukit di situ. Ke bukit itulah kemudian Tariq naik memberikan pidato yang sangat hebat. Kata Tariq bin Ziyad, bakar semua kapal-kapal yang mengantarkan kita ke sini. Bakar semuanya. Bakar. Habis. Bingung orang kenapa dibakar. Ini hebat nih. Pak, lihat cara berpikirnya ahli strategi. Untuk memunculkan semangat dan kekuatan, bakar itu semua kapal-kapal ya kata. Bakar dulu. Setelah dibakar, ini kan nyebrang lautan nih. Ya, Mediterania udah nyebrang sini. Ya. Jadi setelah dibakar seluruhnya, kata beliau, gampang nih. Hei pasukanku, di depan kalian ada syahid, kematian. Di belakang kalian ada laut, kematian juga. Kalian tinggal pilih, mau meninggal dengan cara berenang balik lagi, atau kalian hadapi untuk jihad fisabilillah membantu saudara-saudara kita di Spanyol. Karena Allah Subhanahu wa taala, tinggal pilih mau syahid atau mau wafat dalam keadaan berenang. Pilih aja.
Dua-duanya pilihannya maut di depan kita. Ya kalau memang Allah menetapkan ajal kita. Pilih, mau kembali kalian berenang atau mau menunaikan tugas sebagai syuhada. Kalau wafat syuhada, kalaupun kemudian kita hidup dalam keadaan mujahid fi sabilillah. Allahu Akbar. Ya mau pilih mana lagi, masa mau kembali berenang gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua semangat, dikobarkan semangatnya, maka mereka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya berhasil kemudian menaklukkan kekejaman pada saat itu, membantu orang-orang yang ada di Andalusia sehingga mereka bisa hidup dalam keadaan tentram. Yang paling menarik, ketika akan kembali ke sini, setelah tugas selesai ditunaikan membantu rakyat Andalusia, ingin kembali ke wilayahnya ke Afrika Utara ke sini, seketika mintalah kemudian atau datang permintaan dari umumnya semua masyarakat Spanyol, tolong bantu kami di sini untuk bisa mengembangkan wilayah Andalusia ini. Maka dikirimkanlah kemudian perlengkapan-perlengkapan. Ya, dari mulai perlengkapan-perlengkapan wilayah pertanian, kasih. Untuk peternakan, kasih. Sampai bibit-bibit unggul, ya, untuk pakan ternak, untuk kuda, untuk ini, untuk itu dibawa ke sana. Sampai sekarang kalau antum lihat kuda yang paling bagus kan katanya kuda Spanyol. Itu dulu pakannya dibawa oleh orang Islam Tarik tuh. Ya saat Islam menaklukkan Persia, di Persia itu ada satu tumbuhan. Yang tumbuhan itu kalau di surah Abasa disebut dengan kodba. Sekarang diistilahkan dengan alfalfa. Itu tumbuhan merambat. Itu tumbuhan itu kalau dijadikan pakan ternak, itu membuat ternak itu semakin kuat. Tampilannya bagus, kekar, kuat. Kan? Ya kalau nggak percaya, minta aja ditendang sama kudanya. Gitu. Itu tampilannya beda, kelihatan dari jauh juga. Kalau dinaikin pun lain kekuatannya. Nah itu dikasih, kuda Persia terkenal pada saat itu. Dibawa ke Arab, pakannya dibawa oleh Tarik sampai dengan ke Spanyol. Ya diberikan, gak nanggung-nanggung tuh teknologinya dikirimkan. Ya kemudian pangan dikirimkan. Macam-macam dikirimkan. Sampai kudanya jadi kuda yang paling bagus. Teknologi dikirim jadi paling hebat. Akhirnya karena mereka melihat umat Islam ini punya kecenderungan membantu. Tidak ada sifat ingin menjajah. Tidak ada sifat ingin menyakiti. Tidak memaksakan dalam agamanya. Maka berbondong-bondong masuk Islam mereka. Begitu masuk Islam, minta menjadi bagian dari wilayah. Minta bagian dari wilayah umat Islam. Maka dikirimkanlah kemudian teman-teman sekalian, orang-orang terbaik untuk membimbing ini, termasuk setelah masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke wilayah Spanyol ini, maka dibangkitkan kemudian kejayaan Islam di sana, termasuk dari segi teknologinya. Bangkit, jadi mercusuar. Secara singkat, Spanyol ini, Andalusia pada masa itu berubah menjadi mercusuar di wilayah Eropa yang dahsyatnya dari segi ilmu pengetahuan. Ini maju. Penemuan banyak ditemukan. Ya, jadi banyak riset. Kerjakan ini, muncul itu. Teman-teman sekalian, ini jam nih, jam yang kita lihat sekarang. Itu yang pertama kali menginisiasi orang Islam. Orang Islam, bahkan munculnya dari jam burung asalnya. Jadi dari pasir, ya pasirnya kemudian semakin berkurang menunjukkan kepada angka. Kalau sudah waktunya pas pada jamnya, misal jam 7 ya, maka burung-burungan itu bunyi. Kikuk, 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 gitu kan? Nah itu dia bunyi itu untuk menunjukkan masuk jam sekian. Ada. Itu teknologi Abbasiyah. Di Spanyol Andalusia ada juga. Yang pertama kali kemudian merekayasa prototipe pesawat terbang. Ya dia bikin kemudian menganalisis. Ya Abbas bin Firnas. Dia melihat kemudian, mohon maaf ya. Ada burung dia amati. Dia baca Quran surah Al-Mulk. Ya surat 67. Begitu sampai ke ayat 19 dia analisis. Dia lihat. Dia baca gitu kan. Wah, dia perhatikan burung itu bisa kepak-katup sayapnya. Ya, begitu kepak-katup la yumsikuhunna illa rahman. Ya, tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah. Dia baca ayat itu, oh berarti kalau burung pun tidak dikehendaki oleh Allah bisa terbang, maka dia nggak akan bisa terbang. Akhirnya dia membuat prototipe ini. Sayap burung. Dia bikin, dia masukkan ke tangannya, tangan kanan, tangan kiri. Dia naik ke atas bukit. Dia kepak-katupkan, kepak-katup, terbang, jatuh. Ya, perbaiki lagi. Terbang lagi, jatuh, perbaiki lagi. Begitu sudah semakin bagus, dia naik ke bukit paling tinggi. Dia lari, kepak-katupkan, terbang. Oh, berhasil. 10 meter, 20 meter, 25 meter, jatuh, meninggal. Ya. Tapi bukan sekedar wafat, dia meninggalkan sebuah karya, yang nanti karya itu akan dibawa orientalis, dikembangkan di barat, ditemukan oleh Wright bersaudara, dikembangkan menjadi pesawat. Pesawat itulah yang kemudian banyak sekarang disebutkan di buku sejarah bahwa Wright bersaudara yang mendesain pesawat terbang.
Padahal itu pun tidak sempurna. Begitu jadi kemudian, itu bagian sayapnya masih ada crack, ada retakan. Sehingga banyak ketika terbang pesawat di Eropa, meledak di udara. Meledak, 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 meledak. Siapa yang kemudian memperbaikinya? Seorang anak, bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Seorang anak dari Parepare, dari Nusantara, dari Indonesia, yang dilatih oleh ayah ibunya persis seperti pendidikan Imam An-Nawawi. Sehingga beliau itu tidak menyukai main. Berangkat dari pintu depan, balik lewat jendela. Sama dengan An-Nawawi, dikasih kemudian kesempatan main, malah bawa buku, tertidur dengan bukunya. Anak itu kelak dikenal dengan nama Baharudin Yusuf Habibie. Yang Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Dianalisis, ditemukan sampai keluar kemudian rumusan-rumusan yang kemudian bisa menyelesaikan masalah retakan itu. Maka beliau dikenal di Eropa dengan nama Mr. Crack. Ya, Tuan Retakan yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Kita balik dulu ke sini. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana ini maju, Pak, Bu. Ya, di bidang pengetahuan maju, di bidang pertaniannya maju, di hampir semua bidang. Kalau Anda ingin lihat gambaran sekarang miniaturnya, nanti kalau punya rezeki main-main ke Melbourne. Tahu, lampu merah sono dikit. Ya, gambar. Jadi di Melbourne, di Australia, itu ada museum, Islamic Museum. Anda datang ke sana, arah mobilnya ke sini. Di sini letak museumnya, kurang lebih. Masuknya ini area parkir. Lebih bagus dari pintu belakang masuknya. Ini area parkir, masuk lewat sini. Di sini ada yang jualan kebab, anak perempuan kurang lebih usia 17 tahun. Orang Turki. Saya kira belum menikah. Waktu saya ke sana. Masuk ke sini, masuk. Nah, itu ada yang lewat tangga ke sebelah sini, ada yang lurus ke sini. Anda ambil jalur yang lurus. Gak usah naik tangga. Begitu Anda lurus ke sini, baru jalan kurang lebih 10 meter, di sini sudah ada miniatur kejayaan Islam di Andalusia. Anda bisa melihat ke atas ada prototipe Abbas bin Firnas pakai sayap. Ya, Anda bisa melihat nanti ada alat-alat yang berkembang di masa kejayaan di sini, yang Spanyol. Yang antum tahu yang irama sekarang, do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do itu yang mengembangkan orang Islam. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, dal. Ya, sin, dal. Do re mi fa sol la si do itu dikembangkan, ada di situ. Ya, penemuan ini, penemuan itu, penemuan ini, penemuan itu. Antum tahu rumusan-rumusan yang sekarang jadi notasi-notasi musik? Ya, CDF, GABC, GABC, DFIS, DFIS, ABCIS, D, ABCIS, D, FIS, A, FIS, ABCIS, A, ABCIS, F, FIS, ASB, FIS, ASB, CIS, ASFIS, CIS, ASFIS, ASBIS, CIS. Tahu itu? Itu yang jadi kunci A, kunci C, kunci D, kunci F gitu kan. Judi, reng gitu kan di situ. Nah, itu dari tadi rumusannya tuh. Nah, itu asalnya juga terinspirasi dari rumusan-rumusan sejak masa jahiliyah bahkan. Masa jahiliyah, di masa jahiliyah itu ada rumusan bikin syair. Syair di antara unsur syair itu ada 4. Disebut syair kalau memenuhi 4 unsur. Apa 4 unsurnya itu? Pertama, uslub gaya bahasa. Kedua, fasohah kejelasan. Ketiga, khayal imajinasi. Keempat, musik ada irama. Nah, semua yang 4 musik ini terhimpun dalam rumusan disebut dengan arud. Arud itu punya 16 rumus disebut dengan bahar. Ada bahar tawil. Rumusnya tawilun lahudunal buhuri fadailu. Fa'ulun fa'ilun fa'ulun mafailu. Ada rajas, mustafilun mustafilun mustafilun. Mustafilun mustafilun mustafilun. Ada madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Itu rumus ini di copy paste di kemudian hari. Ada yang di copy paste menjadi kaidah-kaidah ilmu. Seperti Ibnu Malik membuat alfiyah. Dari rojas misalnya. Dibawa rojas kepada kaidah alfiyah. Jadi irama, tapi iramanya menjadi ilmu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wal bidawah wa mustadil bil tamyiz muhassal bitafa'ati atat wa yadif anni wa rudif balan nafi'lun yanjali. Jadi pelajaran alfiyah kaidah bahasa Arab 1002 bait. Ada yang tetap menjadikan itu bagian dari irama, bikin syair banyak seperti Al-Asma'i. Begitu melihat sesuatu bikin syair. Ada burung bulbul naik ke atas pohon. Pohonnya bagus, di bawahnya ada sungai. Bikin puisi. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamiri, al-ma'u wa zahrum ma'a, ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta yassayida li wa sayyidi wa maulali, fakam tayammuni ghazailun uqayqali, qatabtuhu min wadatin fi li hadha ar-rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, wal walad wali ya wailali, faqultu la tuwalwili, fabayyinu lu'lu'ali, qalat lahu hina kadha in hawadidhul muqali, kahatan kakailali, tabtabuli. Tuh, ulangi. Nah, saya buka dulu dengan ini, nanti saya ingin jelaskan. Pasca ada kejadian di sini, nanti semua hasanah itu dibawa.
di bawah nanti kita jelaskan pelan-pelan. Sabar ya. Ini jadi kan kalau dalam alur itu kadang naik turun supaya dilihat kemana arahnya. Nah ini kalau Anda ingin lihat khazanah semua ini, main ke sini, Anda akan lihat temukan banyak sekali di sini. Ya, termasuk kitab-kitab. Dalam bentuk di sini ada CD, ada juga 3D dan seterusnya. Balik ke sini. Setelah jaya di sini maju, itu umumnya Eropa selain Spanyol itu gelap. Makanya menyebutnya orang-orang Eropa kekinian dengan Dark Age, masa kegelapan. Masa kegelapan. Jadi Anda bayangkan, itu kalau pakai pakaian karung di atasnya, itu termasuk golongan punya di Eropa. Saking gelapnya, nestapa hidupnya, pakaiannya compang-camping, makanan juga banyak yang melarat dan sebagainya, gak ada kemajuan. Begitu melihat kemudian orang-orang Islam di Spanyol, kemudian tiba-tiba maju, sejahtera, hebat, punya peradaban, maka mereka berbondong-bondong untuk belajar ke sana datang. Datang. Di Portugal dikirimkan utusan ke sana. Ya, di Spanyol sendiri, ya kalangan-kalangan dari masa pada saat itu, dari gereja-gereja menginstruksikan, ayo belajar, datang. Ada yang dari Italia, ada yang dari Portugal, ada yang dari macam-macam. Belajar. Sampai banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Latin pada saat itu. Ya, contohnya, pada tahun 1130 ada yang bernama Raymond pertama, Raymond Senior. Ya, Raymond Senior. Di barat itu ada junior, ada senior. Seperti Neymar, ya. Itu Neymar junior. Nah, tahun 1130 ini beliau orang ini membawa hazanah-hazanah Islam untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ya, supaya orang Eropa pada maju, pada ikutan maju. Ya, terjemahkan, belajar. Banyak yang belajar ke sini. Dulu teman-teman sekalian, saya katakan pada Anda ya, waktu maju Eropa ini, itu semua orang Barat mengagumi orang Islam, termasuk pakaiannya. Di kaidah itu kata Ibnu Khaldun itu seorang sosiolog, bapak sosiolog. Ya, bapak sosiolog punya kitab namanya Muqaddimah, beliau menyampaikan sebuah kaidah. Biasanya orang yang ketinggalan itu selalu kagum dengan orang maju. Sehingga semua perilaku orang maju itu ditiru. Pakaian diikuti, ya. Cara hidup diikuti, model rambut diikuti. Sekarang lihat tuh. Sekarang yang maju wilayah Eropa, Amerika. Semua kadang-kadang kalau pengen dilihat maju itu diikutin tuh. Padahal di sananya belum tentu disebut maju. Silakan cek. Sana pakai dasi, sini pakai dasi. Sana pakai jas, sini pakai jas. Sana rambutnya dicet, ikutan dicet. Ya? Coba tuh. Kadang ada bagian tertentu yang tidak paham pun diikuti juga. Yang paling bahaya adalah sesuatu yang tidak dipahami itu dampaknya buruk tiba-tiba diikuti. Contoh, di sana ada yang dilubangin satu telinga, ikut dilubangin. Padahal di sana itu kalau dilubangin satu, misal kanan dilubangin, itu artinya homo. Artinya homo. Kalau lubangin satu. Kalau dua-duanya dilubangin, homo yang satu ini sudah bergaul dengan homo yang lain. Tuh. Diikutin di sini lubangin satu. Ini yang paling bahaya. Makanya Nabi jauh-jauh hari bikin ketentuan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang yang menyerupai orang yang tidak jelas, kebiasaan yang tidak diketahui, ujung-ujungnya bisa mengikuti perilakunya. Makanya orang-orang ini ketika membuat sebuah keadaan yang tidak benar, diikuti kemudian pada yang tidak dia ketahui, perilakunya ikut diikutin. Silakan Anda cek. Kalau udah mulai Anda menindik sesuatu, melubangi sesuatu, kemudian mengecat dengan tidak benar dan sebagainya diikuti semua itu, maka perilakunya pun akan otomatis akan terikuti. Ini yang disampaikan oleh Nabi jauh-jauh hari. Nah dulu situasi itu tertukar. Orang Eropa kagum dengan orang Islam. Pakaian yang paling dikagumi bukan yang seperti sekarang. Mereka itu akan senang menggunakan jilbab bu yang perempuan. Kalau nggak pakai jilbab, rasanya nggak modern. Tuh, orang Eropa dulu. Anda buka file-file, Google, tanyakan Google. Klik Google. Tampilkan gambar misalnya. Ya, Ratu Eropa di zaman-zaman masa abad 19. Muncul gambarnya. Anda lihat yang di Polandia, Anda lihat bahkan yang di Inggris. Ya, keturunan Elizabeth yang sebelumnya tuh, sebelumnya. Anda silahkan cek, pakai kerudung. Kalau nggak percaya silahkan. Tuh, sampai jatuh kaget. Ya, pakai jubah. Dikagum, kalau nggak pakai jubah itu nggak modern. Kalau nggak pakai gamis nggak modern. Kalau nggak pakai jilbab nggak modern. Itu gambarannya itu saking dahsyatnya pengaruh orang Islam pada saat itu, maka semua perilakunya diikuti dan tidak pernah menampilkan yang aneh-aneh. Kalau pakaian itu silahkan sesuai modelnya, nggak ada ikatan. Ya mau pakai batik silahkan,
pakai baju gamis, silahkan. Sepanjang bagi umat Islam menutup aurat. Tapi yang saya bincangkan sekarang adalah kemajuan pada saat itu menjadikan Eropa di sekitarnya kagum sehingga mengikuti semua perilaku orang Islam pada masa itu, termasuk gaya dan modelnya. Itu sudah hukum. Siapa yang maju, itu yang diikuti. Bahasa Arab, jadi bahasa paling hebat. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, itu bukan orang maju. Hai, how are you? Orang terbelakang. Kaifa haluk? Itu maju. Dulu begitu. Jadi kalau good morning, bosan. Assalamualaikum, maju nih, maju. Jadi semua kalimat-kalimat pada saat itu diikutin, bahasa Arab diikutin, terjemahan dianggap orang yang bersentuhan dengan ini maju. Itu sudah kaidah, sudah kaidah. Sama sekarang juga begitu. Begitu yang majunya Eropa, bahasa Inggris yang dipakai, kan sekarang kalau nggak ke Inggris-Inggrisan kayaknya nggak maju. Bahkan yang paling aneh, kalau pakai bahasa Inggris harganya ikut naik. Orange juice 20.000, es jeruk 5.000. Pesen jus alpukat berapa? 7.000. Avocado 30.000. Tuh. Jeruk nipis peras berapa? 2.500. Jennifer 25.000. Jennifer jeruk nipis peras. Wah. Kalau pakai es, lop es. Nah, ini dulu begitu tuh. Nah, sampai tidak sadar umat Islam itu sudah naik maju. Nah, ini hukum kedua kata Ibnu Khaldun. Kalau orang sudah kebanyakan maju tapi meninggalkan aspek spiritualitasnya, maka dia tidak punya kontrol, nggak ada rem dalam dirinya. Maka yang terjadi nafsu semakin kuat. Kan rumus di Quran itu cuma dua, ada takwa, ada nafsu. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa. Nah, di kita itu ada fujur, ada takwa. Fujur nama lain nafsu. Jadi kalau takwanya naik, nafsu ditekan. Nafsunya naik, takwa ditekan. Takwa itu jiwa kebaikan. Jujur ada di takwa, adil ada di takwa, perhatian ada di takwa, ketaatan ada di takwa. Makanya ini selalu memberikan bisikan kebaikan pada kita. Kalau nggak percaya silahkan. Antum saat azan berkumandang, jiwa ini akan berkata, cepat sudah azan. Bahkan kalau dorongannya kuat, sebelum azan udah bisikin, sebentar lagi azan. Sebentar lagi azan. Sama, dia pun mencegah kemungkaran. Jadi begitu dikerjakan kemungkaran, ya akan tersirat misalnya, ini akan protes. Antum keluar dari sini, tiba-tiba terfikir misalnya untuk ganti sendal. Ya, cuman di depan masjid ganti sendalnya. Ya, mana sendal saya ya? Mana sendal saya ya? Gitu kan? Oh ini dia. Padahal ke masjid gak pakai sendal misalkan. Nah, begitu akan dipakai, maka hati kecil dari takwa itu akan berkata, itu bukan punya kamu. Jangan. Begitu kamu gunakan, bagaimana kalau diwafatkan oleh Allah? Wafat dalam keadaan sedang menggunakan sendal orang lain, itu maksiat. Ayo sayang, masa pulang dari taklim dapat pahala tiba-tiba maksiat? Oh ya Allah, ampuni dosa saya. Balik lagi, lebih baik saya jalan tidak menggunakan sendal daripada saya jalan menggunakan bagian dari bara neraka. Wah, begitu di jalan misalnya, kata DKM, begitu muncul nilai ketakwaan maka Allah akan gerakkan orang lain untuk bisa memberikan yang terbaik. Mas, kemana sendalnya? Ah nggak apa-apalah, sendal itu urusan dunia, nggak apa-apa jalan aja. Jangan begitu, ini pakai dulu aja sendal yang ada. Nggak usah. Ya udah kalau begitu jalan aja. Salah. Telat gitu. Nah, terus dikit lagi. Jadi teman-teman sekalian, ini yang terjadi. Tapi kalau fujurnya nafsunya naik, takwa nggak pernah dilatih nih. Maka nafsu yang naik. Ya, latihan takwa itu pakai ibadah. Makanya semua ibadah itu menggunakan akhir tujuannya dengan takwa. Salat itu untuk meningkatkan takwa. Makanya orang takwa cirinya salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin di situ ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Puasa buat melatih takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya kama kutiba alal ladzina min la'allakum takwa. Makanya kalau orang rajin puasa itu nilai takwanya meningkat. Karena saat puasa itu dilatih berbuat baik. Gak ada orang puasa berbuat buruk. Saat puasa ibadah meningkat, kemungkaran dicegah. Orang puasa itu hebatnya puasa itu bisa menekan maksiat. Silahkan cek, gak ada orang puasa. Berbohong pun akan ditahan oleh orang puasa. Minimal kalanya. Ya diprovokasi akan balas. Nih maghrib misalnya. Maghrib sekarang 18, 19 misal. Jam 18, jam 6, tinggal 19 menit diprovokasi oleh orang, diledek, dicela satu buku. Habis, ini, nggak akan balas. Nggak akan balas, takut batal puasa.
Ditanya sama teman, kenapa nggak dibalas? Biasanya kamu balas, nanti habis maghrib deh. Habis maghrib tuh. Sampai maghrib lupa. Jadi itu menekan tuh, orang puasa tuh nggak ada yang maksiat. Dalam sendirian pun nggak akan dia berani pura-pura. Silahkan cek, itulah takwa. Jadi kalau spirit itu dibawa, selesai puasa, dibawa ke kehidupan kita yang asli, real. Dalam kehidupan harian kita maksudnya, ya bukan latihan saat puasa kita jalani, itu akan terbawa spiritnya. Ada yang nawarin yang tidak bagus, tolak. Ada yang ngajak provokasi, tinggalkan. Ada yang ngajak mencela, jauhi. Itulah spiritnya takwa. Haji, takwa. Buka Quran surah kedua, ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Jadi kalau Anda kerjakan semua itu, rajin puasa, rajin sholat, sunnah dikerjakan, baca Quran, ya umrah, haji, zikir, takwa. Kalau ininya naik, maka nafsu akan ditekan. Turun. Maka kesempatan untuk berbuat maksiat hilang. Makanya orang dulu itu termasuk dalam kekuasaan, itu nggak ada yang rebutan. Nggak ada sifat saling menghancurkan. Nggak ada saling mencela. Nggak ada saling menyerang untuk menjatuhkan. Yang ada bersama-sama berkompetisi dengan cara yang sehat untuk memajukan apa yang mereka kemudian bina kemudian. Yang ditampilkan tuh visi, misi, hal-hal kebaikan, contoh, bahkan hebatnya ketika terjadi pemilihan, itu hampir semua nggak ada yang mau dipilih. Pernah nih, setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, ada pemilihan mau masuk ke Umar, itu jajar semua sahabat. Ditunjuk kemudian, Anda saja ditunjuk jadi khalifah. Umar pertama ditunjuk, begitu ditunjuk, Abdurrahman bin Auf pertama. Kata Abdurrahman bin Auf, ini aja saya kurang berkenan, ini lebih bagus dari saya. Umar. Gimana Umar? Ini saja deh, ini lebih bagus daripada saya. Sampai ke ujung, sampai ke yang terakhir, dekat tembok, ya, dekat tiang. Anda aja gitu kan, waduh, begitu nengok ke sini udah nggak ada lagi. Ya. Apa yang mereka katakan? Begitu sudah menengok tidak ada lagi, dia katakan saya mengundurkan diri. Tuh. Jadi nggak pasang pamflet, gak ini itu, hemat, anggaran nggak keluar, macam-macam. Dia kepikiran. Yang kurang makan dapat ke situ, yang madrasah kemudian runtuh bisa dibangun lagi, jembatan putus bisa diperbaikin lagi. Jadi anggarannya tuh hemat, gak ada macam-macam, dan semua punya visi membangun negeri. Itu yang luar biasa. Tapi yang paling dahsyat, kalau takwanya itu luntur, yang muncul nafsunya, ini yang paling bahaya. Inilah kemudian yang terjadi pada akhir-akhir kekuasaan orang-orang Islam di sini. Setelah 7 abad kemudian ada di situ membangun negeri, tapi yang terjadi nafsunya banyak yang naik, takwanya turun. Sehingga terjadilah kemudian persengketaan yang dimanfaatkan oleh murid-murid keturunan seilmu oleh Abdullah bin Sabah dulu. Maka dipecah keadaannya di situ. Mulai disisipkan rasa takut kalau kekuasaan itu akan hilang. Nanti kamu nggak bisa jadi raja lagi, statusnya turun. Ya, status turun. Dari raja turun jadi orang biasa. Kemudian nih lihat nih, ada orang-orang yang berpotensi menggantikan kamu. Nih lihat nih, kalau kamu begini nanti orangnya akan begini. Ada lagi, mumpul lagi di atas, manfaatkan. Ini kan orang kaya, orang hebat, ayo manfaatkan. Mulailah kemudian menyentuh sesuatu yang haram. Mula-mula minuman biasa-biasa, setelah itu minum-minum, setelah macam-macam dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena larut dalam kekuasaan lupa, akhirnya